Hai guys, sorry tadi benerin kamera dulu, terus lihat-lihat set. Maaf ya kalau belakangnya nggak terlalu bagus, tapi ini adalah adanya gue, cie. Hai, udah lama juga gue nggak ngonten. Hmm, Lagi nggak tahu mau ngonten apa sebenarnya. Mau bahas apa, mau ngobrolin apa itu bingung. Terus kemarin-kemarin karena gue ke Spotify, jadi agak ketinggalan konten ini. Ketemu lagi sama gue ya, Alia di sini di Mi Alia. Jangan lupa tetap subscribe, terus like, terus share juga. Pokoknya jangan pernah bosen dengerin gue, terus dengerin cerita gue yang kadang-kadang absurd. Kemarin tuh banyak banget request yang bikin cerita lagi yang seru dong gitu. Ada sih cerita seru ya. Apa ya, Cie? Hmm, Kalau kemarin kan gue bikin yang my story ya. Terus kemarin agak bahas-bahas yang berat-berat. Terus kemarin gue bahas cerita lucu pada saat gue kuliah ya kan. Gue mau bahas cerita lucu tentang gimana lo memilih pasangan, C. Walaupun gue gak sepenuhnya berhasil juga get a right person gitu. Tapi ini kocak juga sih ceritanya. Jadi dulu waktu di masih duduk di bangku SMA, ini cerita real ya. Gue tuh agak-agak kuper karena kehidupan gue itu full di organisasi. Gue ikut pramuka, gue ikut OSIS, bahkan gue ikut kayak untuk pelantikan Bantara gitu-gitu. Terus gue ikut kegiatan PMR, so many kegiatan sekolah yang gue ikutin. Jadi kadang-kadang gue gak bisa bandel. Ya bandel paling sebatas keluar jam kosong buat makan, buat nyoto gitu doang. Nggak yang gue sampai bolos, sampai gue nggak masuk sekolah. Itu I never do it something like that. Menurut gue itu stupid ya. Karena di Sabtu Minggu pun kegiatan gue banyak gue habisin di sekolah gitu. Dan gue punya cerita lucu. Gue tuh orangnya penakut, teramat sangat penakut. Jadi setiap gue ikut kegiatan buat naik tingkat, kayak di OSIS itu kan kalau kita keterima lagi jadi anggota OSIS tuh ada gojolokannya gitu kan. Nah, ini partnya tuh pada saat gue udah keterima itu ada kayak bukan renungan malam ya, lebih kayak mencari jejak gitu. Yang start akhirnya adalah pasti di pemakaman, dan di situ kita kayak dengerin renungan kayak yang nanti tuh kita ada di tempat ini pada saat kita meninggal. Terus di sini kita nanti rumah terakhir kita. Jadi lihatlah keadaan di sini. Terus kalau lo udah punya orang tua lo masih ada, sayangin dia sebelum dia nggak ada, sebelum dia meninggal, sebelum dia menghilang dari kehidupan kalian, gitu-gitulah ceritanya. Dan jangan pernah sombong atas kehidupan lo, karena lo tuh nantinya yang ada di sini gitu, di rumah yang sekecil ini gitu, untuk selama-lamanya. Itu rumah bagi lo, gitu-gitulah ceritanya. Gue tuh paling shocking kalau disuruh masuk ke kuburan, serius. Dan gue akan membuat sejuta cara. Kebetulan gue orangnya alergi dingin, dan itu satu part yang masuk akal. Walaupun sebenarnya itu juga alibi gue sih, kalau gue sakit perut, kalau gue takut gitu kan. Sebenarnya gue bisa ngatasin itu, tapi itu salah satu cara gue buat biar gue nggak sendirian masuk ke situ, biar gue nggak sendirian stay di situ. Jadi gue ditemenin sama panitia gitulah. Itu ceritanya kayak gitu. Jadi pada saat gue disuruh push up di air kan, otomatis baju gue basah kan udahan. Terus abis itu kan gue harus renungan kan masuk ke pemakaman itu, dan harus sendiri gitu, which is itu belum subuh, itu jam 3. Terus gue harus jalan sendiri dari situ. Sebenarnya di sana juga ada orang, tapi karena feeling gue tuh udah takut dulu, gue nggak mau nih masuk sendirian, ogah banget gue harus masuk sendirian gitu kan. Jadi gue bikin cerita kalau gue sakit perut banget
dan perut gue gak enak dan gue mau pingsan dan lain sebagainya lah, pokoknya dengan sejuta sandiwara gue yang akhirnya berhasil, walaupun mungkin mereka pada tahu sih sebenarnya dengan gue nangis shocking. Basi sih sebenarnya itu cuma akal-akalan gue akal-akalan gue banget itulah pokoknya gitu ya. Terus pada saat gue pelantikan Bantara itu kan gue jalan sendiri terus sampai pembina gue tuh ngomong kayak gini, udahlah lu pulang aja, lu kan takut ntar lu jalan sendiri loh gitu, kalau ntar lo di jalan lu ketemu sama pocong gimana, karena lo sendiri gitu. Apa di sini tuh daerahnya serem lo, di sini tuh daerahnya udah gituin gue. Tapi gue udah bilang enggak, gue nggak takut, gue bisa kok sendirian. Santuy banget ya sih gue. Ada hasilnya gue takut, serius. Gue baru pertama kali itu ya jalan malam-malam sendirian, mencari itu namanya kayak napak tilas gitulah, tapi nggak yang jauh lah, cuman muterin daerah deket rumah gue gitu. Dan di situ part annoying menurut gue karena gue ngelewatin salah satu pemakaman yang berhadapan-hadapan gitu, dan di situ gue ngeliat kucing warnanya putih bagus banget, dia duduk di gapura mau masuk ke pemakaman itu pada saat jam 3 pagi. Itu gue belum sampai ke posko terakhir, baru mau sampai posko terakhir. Tapi ketika gue di posko terakhir ya, karena di posko terakhir itu gue tahu di dekat pemandian yang orang-orang sering mandi di situ, sering bermain air di situ karena di situ airnya jernih, sering berenang di situ. Jadi gue nggak takut pas di posko terakhir itu saat gue harus mencari pangkat gue di situ gitu. Kocak kan? Terus itu baru sekali. Terus yang kedua itu waktu gue kuliah. Itu waktu gue kuliah juga gitu. Tapi emang pada saat gue kuliah itu ada gue pembina gue udah dikasih surat kalau gue itu pada saat yang dibentak-bentak atau apa itu gue nggak bisa, karena emang gue satu punya asma, terus yang kedua emang gue agak shocking kalau sama hal-hal yang kayak gitu ceritanya. Dan jadi gue tidak ikut dalam kegiatan itu, walaupun sebenarnya gue nggak apa-apa juga sih, cuman karena takut aja orang tua gue, karena orang tua gue kan jauh ya dari gue, jadi mereka mengantisipasi itu. Terus part annoyingnya lagi pada saat gue kuliah, ini paling kocak ya. Jadi di kampus gue punya kakak kelas itu ganteng banget, asli ganteng. Gue bilang dia mukanya kayak Vino J. Bastian. Kocak kan, ya gak? Terus temen gue tuh bikin taruhan sama gue. Gue paling suka part taruhan ini ya kan. Kalau gue menang, gue ditraktir makan sama mereka. Jadi gue pikir kenapa enggak gitu. Siapa sih yang nggak, siapa takut gitu, gue gitu. Masa gue nggak bisa sih naklukin cowok kayak gitu. Jangan sebut nama gue Lia lah kalau nggak bisa. Sombong banget gue ya. Kocak. Akhirnya gue bisa kenalan emang. Ada jalannya buat kenalan. Tiba-tiba dia tuh ke kos gue karena ternyata dia temennya kakak kosan gue gitu. Terus kita ngobrol panjang lebar gitu lah, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Akhirnya dia sering nelpon, terus akhirnya kita bisa deket. Dan ternyata lo tau gak part yang paling gue bikin ketawa ya, ketika lo mau main-main lo ketemu dengan orang yang main-main juga. Kocak kan? Tapi gue nggak mau harga diri gue turun juga gitu, jadi ya udahlah gue jalanin aja gitu kan, dengan santainya gue jalanin lah sama itu cowok gitu. Padahal gue tahu dia punya cewek tuh SMP tuh. Dia kuliah ceweknya SMP. Sungguh, coba bayangin mau diapain coba. Sementara gue galaknya minta ampun ya kan. Gue tuh bisa menerkam orang-orang yang mau berbuat kurang ajar sama gue. Jadi mereka udah kayak gimana cara jaga jarak jangan sampai kayak gitu deh ya. Padahal gue sih sebenarnya orangnya easy going juga nggak pernah segalak itu gue baik kok kalau lagi baik. Terus ini bentar gatal, udah gitu kan kita tuh jalan. Oh iya, si cewek yang SMP itu ya email gue dulu kan
zamannya Friendster gitu-gitu kan. Terus zamannya kita cuman online lewat via Yahoo Messengers kan, waktu dulu yang Yahoo chatting itu kan. Nah kita chatting, Mbak. Terus dia tuh email ke gue dengan maki-maki gue, lu ngerebut cowok gue ya, dan lain sebagainya. Gue udah mati, terus gue jawab aja, sorry ya, gue tidak pernah merebut. Siapa yang ngerebut? Gue gituin kan. Dia mau, ya udah gue jalanin gitu. Lalu mikir aja lah, yang namanya kucing kalau dikasih keju tuh kayak dia lebih ikan ya daripada ikan asin. Dia beli ikan yang seger daripada ikan asin. Gue gituin. Itu jahat banget ya sih gue pada saat itu. Anak SMP lo gak tau apa-apa coba. Terus tapi akhirnya gue menyadari itu, dan gue bilang udahlah kita cut off aja, kasihan dia masih kecil gitu. Kayaknya nggak seharusnya deh dia tuh berada di permainan kita gitu. Jadi biarkan, kalau lo mau sama dia ya silahkan, go ahead, gue yang mundur aja karena gue waras gitu. Walaupun kocak juga sebenarnya, tapi akhirnya Indian dia lulus SMP tuh akhirnya mereka bubaran gitu. Dan si cowok ini cerita sama gue kalau dia tuh bubaran gitu. Nah dari yang kita putus kita balik lagi. Apa itu? Tapi di sini ada satu pesan yang perlu kalian ingat. Jangan pernah main-main sama api, karena nanti kalian kebakar. Itu proses ya. Dan pada saat itu iya gue kayak gitu. Dan akhirnya itu menyakitkan. Dan gue belajar dari situ gitu. Kalau kita nggak bisa mainin perasaan orang seenaknya aja gitu, janganlah, udahlah gitu. Jangan sampai kita memainkan perasaan orang. Itu pelajarannya gitu. Kalau dulu nyokap gue tuh suka bilang gini, ya nggak apa-apa kalau emang kamu nggak cocok sama satu orang, ya udah kamu ganti aja, cari yang lain yang cocok sama lo gitu. Ya asal kamu nggak mempermainkan perasaan orang gitu. Dan pada saat itu gue emang mempermainkan perasaan orang, dan itu nggak bagus. No, don't do it something like that. Itu sesuatu yang stupid. Itu pelajaran. Jadi jangan pernah kita bermain api. Sekecil apapun api itu, kalau kita siram pakai bensin terus-menerus, api itu makin membesar dan itu membakar hati kita. Gitu ceritanya ya. Jadi mending yang bagus-bagus aja. Kayak gitu lah. Akhirnya kita memutuskan untuk gak bertemu, gak ada communicate each other sama sekali. Udah cut off, udah bye-bye. Sampai gue ketemu sama dia itu karena dia ada pertandingan wushu. Itu cuma sekali doang, dan gue menghindar dari dia gitu. Dan gue mencoba udahlah gitu, karena dulu tuh emang salah gitu, partnya emang gak bagus gitu. Itu pada waktu gue sekolah kuliah gitu. Makin dewasa kita kan makin bisa milih ya yang mana yang bagus buat kita atau enggak gitu kan. Jadi kita bisa prefer yang mana yang bisa kita jadiin suami atau enggak gitu kan. Itu pelajaran berharga sih. Jadi kita nanti punya bekal buat ngingetin anak kita gitu. Kalau kita punya anak perempuan ataupun laki-laki, selalu diingetin jangan pernah bermain api. Karena sekecil apapun api itu, pasti lama-lama kalau kita bermain, pasti nanti akan kebakar dan akan semakin membesar, dan itu akan membakar hati kita. Kayak gitu ceritanya. Apalagi ya, terus ada cerita kocak. Jadi gini, gue punya teman gue ini pacaran udah lama, udah dari SMP kalau nggak salah ya temen gue ini pacaran. Tapi mereka beda agama gitu kan. Terus sampai akhirnya itu mereka kuliah, terus akhirnya udah tidak nggak bersama lagi gitu, karena ternyata mereka tuh ada kayak kesepakatan gitu. Jadi kalau misalkan dari salah satu dari mereka tidak ada yang mau mengalah satu sama lain, maka mereka akan give up gitu. Jadi mereka akan yaudah lu cari pasangan yang baru, gue juga cari pasangan yang baru gitu. Tapi kalau memang yang di atas itu nanti menyatukan kita dalam satu keyakinan yang sama gitu, ya nanti pasti kita ketemu lagi. Tapi kalau enggak ya memang udah jalannya kita masing-masing gitu. Itu menyakitkan sih, karena udah dari SMP ya gitu. Terus tiba-tiba berakhir pada saat mereka udah lulus kuliah, udah kerja masing-masing gitu. Dan kayak deadlock kan, nggak bisa disatukan. Yang satu nggak mau ngalah, yang satu juga nggak mau ngalah gitu. Gue tetap
dengan pendirian gue ini, dan gue juga tetap dengan pendirian gue ini. Terus kalau kan ada yang pernikahan sipil beda agama gitu, mereka nggak mau, mereka tetap harus sama, harus nyatu, karena buat mereka, gue nggak mau nanti anak gue gimana, kasihan gitu, ntar yang ada yang satu ikut lo, yang satu ikut gue gitu, kayaknya kok nggak ini banget gitu, nggak worth it banget lah gitu. Jadi yang ya udahlah gitu, lo mau jalan sama si A juga terserah, gue jalan sama si B juga terserah gitu. Kalau emang ternyata nanti di tengah-tengah disatuin, ya emang itu lo sama gue berjodoh, kalau enggak ya udah nggak berjodoh, yang kayak gitu. Seru kan? Begitulah. Apalagi ya, tampaknya besok gue mau mencoba mencari tema konten gue dengan anak gue yang nomor 2, karena dia udah berisik banget dari kemarin tuh, dia mama mau konten bareng dong sama mama gitu. Tapi gue belum nemu temanya gitu, sama si anak gue yang kecil ini gue mau konten apa ya gitu, karena dia kayak gue gitu, agak-agak pandai dalam berbicara, dan dia lumayan ini senang berinteraksi dengan kamera. Jadi nextnya gue akan konten dengan anak gue yang nomor 2. Kalian boleh kasih kasih saran gue harus konten apa, dengan tema apa, dengan anak gue yang nomor 2 ini. Oke? Terima kasih. Kalian boleh share pengalaman kalian juga tentang relationship kalian dulu, kayak gimana, di komen di bawah. Jangan lupa tetap di share sebanyak-banyaknya, di like dan di subscribe kalau yang belum subscribe. Oke? See you in the next konten sama gue, Alia. Jangan pernah bosan, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, entah itu bagi kehidupan lo di dunia maupun di akhirat. Oke? Assalamualaikum. Bye-bye.